Jadi nanti kita akan bicara tentang dasar keamanan. Sebetulnya keamanan itu apa sih? Ya, gitu. Jadi kalau kita lihat di slide-nya di sini, ya, nah, ini keamanan. Keamanan itu ya ini mengacu pada memastikan ya bahwa pengguna hanya dapat melakukan tugas-tugas yang berwenang untuk melakukan dan hanya dapat memperoleh informasi yang berwenang untuk memilikinya. Jadi keamanan itu berarti hanya diberikan kepada satu pihak ya, gitu. Misalkan seperti ini contoh di ilustrasi ini ada gambar ya. Jadi ada orang mungkin yang dia berhenti di depan apa namanya rumahnya atau di depan area kantor ya gitu. Nah, dia patut menanyakan sebetulnya di sini ya. Apakah kamu do you preload of my home my home wireless network. Nah, apakah benar kamu menggunakan ini ya? Nah, ya, yang di sini dia menanyakan, nah, kenapa? Ya, saya di dalam jalan ini free, ya, negara bebas ya. Nah, jadi di sini sebetulnya keamanan itu kalau misalkan ya kita itu mengakses sesuatu wireless ya dan itu kita bisa masuk ya tidak salah sebetulnya kita ya itu kita tidak salah karena apa karena mereka keamanannya kurang ya gitu jadi kayak misalkan kayak tapi mungkin masuknya baik masuk disengaja maupun tidak disengaja ya gitu nanti ada ya nanti saya contohkan misalkan kita mau masuk dengan sengaja memang sengaja memang mencari masuk ke dalam ini ataupun mencari titik-titik yang free ya gitu kayak misalkan kayak di kafe atau mungkin di tempat-tempat rumah makan itu kan memang dia menyediakan free ya free free hotspot free akses internet ya gitu jadi memang tujuannya untuk memancing kalau itu ya, untuk memancing pengunjung supaya datang ke situ dengan fasilitas tersebut. Sehingga dia akan di situ berlama-lama dan dengan harapan dia juga akan membeli produk yang dijual di situ ya. Itu kalau di daerah Tembalang itu banyak ya. Tembalang itu mungkin kafe-kafe yang menyediakan minuman ya, makanan ringan gitu ya. Nah, itu bisa tapi ya makanannya mahal gitu ya. Nah, di sini balancing ya bisnis ya dengan risikonya ini. Jadi transparan aksesnya di sini. Jadi transparan akses di sini dia salah satunya adalah nih connectivity ya. Kemudian performanya. Ya. Jadi konektivitasnya seperti apa? Performanya gimana? Penggunaannya bagaimana? Ya. Manajemennya bagaimana? Availability-nya bagaimana? Nah, ini kalau ini transparan akses, ya orang akan mencari ini ya. Konektivitasnya bagus, ya. Performanya tinggi ya, cara gunakannya mudah, nah, ya. Manage-nya juga mudah, ya. Selalu tersedia, ya itu. Nah, ini. Tapi beda dengan security di sini ya, security di sini akan menanyakan di sini autentifikasi, otorisasi, accounting, assurance, confidential, data integrity. Nah, jadi dalam security dia akan menanyakan ini semua. Jadi kalau misalkan kita mengakses sesuatu yang dia sifatnya dia ada keamanannya, pasti akan ditanyakan ini. Nah, ini nanti keamanannya nanti seperti apa sih autentifikasi? Ya, misalkan Anda masuk ke dalam kampus, ya, ditanya dulu autentifikasinya apa. Oh, KTM ya, kartu tanda mahasiswa kamu. Kemudian kamu mau ikut siapa? Nah, setelah masuk baru masuk saja, tapi belum diberi otorisasi. Otorisasi itu maksudnya berarti dia boleh mengikuti kelasnya siapa. Baru ini baru masuk lingkungan kampus gitu ya. Otorisasinya oke, kamu hanya boleh masuk ruangannya Pak Tony, kelasnya Pak Tony. Oh boleh masuk.
Nah, itu. Nanti di sini setelah itu di sini nanti akan tercatat. Nah, ya, jadi semuanya ini akan melalui proses kalau di security ini. Jadi kalau tidak bisa masuk di sini ya sudah di apa namanya akan ditolak ya gitu. Jadi tidak akan bisa masuk dengan bebas gitu ya. Nah ini kerentanan pada WLAN. Nah ini salah satu serangan-serangan ya bisa kita bisa menggunakan banyak sekali toolsnya ya. Ini salah satu ini. Ya. Mungkin nanti salah satunya mungkin nanti saya demokan juga ya menggunakan apa Wireshark ya. Gitu. Tapi kalau Wireshark itu bukan untuk ini ya, tapi dia untuk membaca paket data. Ini pun juga sama sebetulnya ya. Ini ComView for Wi-Fi. Nah, jadi dia bisa membaca akses datanya, bahkan MAC address-nya di sini akan ketangkap juga di sini. Ya. Akan ketangkap MAC address-nya. Nih, banyak serangan ya yang mengeksploitasi kelemahan karena keamanan WLAN. Jadi kelemahannya biasanya karena mereka tidak tidak mengupdate ya. Dia maksudnya kata sandinya masih default. Nah, jadi saya pun kadang juga iseng ya. Begitu masuk ke dapat akses internet, nah coba tembak itu gateway-nya, ya, IP gateway-nya, ya. IP gateway-nya berapa? Nah, itu. Jadi cara mengetahui IP gateway gimana? Ya dari command prompt ya. Begitu kita sudah connect, kita ketikkan IP config. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita sudah connect ke internetnya, ya udah usah connect internet, connect ke jaringannya gitu ya. Nah, itu. Nanti kita di sini kita bisa ketikkan ini ya, IP config ya. Maka akan dapat IP gateway-nya ya di sini. Nanti akan dapat IP gateway-nya. Default gateway-nya berapa? Nah, ini coba ini dimasukkan ke dalam browser ya. Ada kalanya ini adalah dia gateway-nya itu pasti gateway dari internetnya ya. Kalau misalkan server ya dilewati ke proxy server ya tidak bisa ya iseng aja. Jadi, siapa tahu nanti muncul landing page gitu modemnya. Nah, itu. Nanti biasanya kita tebak-tebak sandinya. Defaultnya kadang passwordnya kan admin root. Nah itu biasanya gitu. Atau cari di internet ya. Cari di internet itu banyak sekali itu ya. Password default wifi router. Nah, itu nanti akan muncul banyak list di situ. Dan passwordnya seperti itu. Nah, iseng dari situ nanti wah bisa masuk. Nah, itu. Nah, kalau sudah masuk seperti apa ya sudah, biarkan aja, tidak usah diganggu. Ya gitu. Maksudnya tidak usah diganggu gimana? Tidak usah diubah-ubah. Kalau kita sudah bisa masuk dan kita bisa mengakses internetnya, sudah biarkan aja. Karena kalau kita ganggu, kalau kita ubah, nanti mereka akan tahu loh ini kalau passwordnya masih akan diubah. Ya. Jadi dengan mengetahui seperti itu kita biarkan aja. Oh berarti di daerah sini saya bisa connect internet gratis. Daerah sana saya bisa connect internet gratis. Daerah sana bisa connect internet gratis. Nah, gitu, ya, itu. Jadi kalau bisa masuk ya udah biar aja. Nah, lain kalau niatnya beda ya. Nah, itu. Tapi ya percuma kita bisa masuk seperti itu juga tidak akan ada manfaatnya ya. Manfaatnya ya paling kita dapat koneksi internet. Tapi koneksi internet sekarang yo murah-murah ya. Paket data 10.000, apalagi yang paket YouTube gitu, wah murah. Kecuali kalau paket yang untuk ini ya Zoom atau mungkin pakai yang Google Meet, nah itu mungkin beda karena sekarang paket kuota bantuan atau kelihatannya sudah tidak ada ya. Nah ini ancaman juga sama ya, WLAN. Jadi dia bisa membaca di sini nanti, terutama yang WEP. Ya. Ada 4 ya di sini cara unstruktur ya, serangan
serangan atau ancaman yang tidak terstruktur. Jadi individu ini menggunakan alat, jadi tidak terstruktur, artinya ya ngacak gitu, bebas gitu. Jadi dia menggunakan alat peretas ya. Ya kalau alat peretas ini tools ya, tools. Jadi tools apa namanya? Tools yang dipakai untuk ini. Ya, bukan ini ya, bukan yang ya mungkin kalau ini ya niat banget ini kalau pakai apa namanya? Model kayak gini tuh apa niat banget dan kelihatan itu ya. Nah, ini, pakai bawa antena kayak gini kan niat banget. Nah, jadi tembak diarahkan ke mana gitu. Nah, begitu nanti dapat. Nah, ini kalau di istilahnya war draft. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini struktur, ya, terstruktur. Ya. Jadi ancaman yang terstruktur. Jadi perentas ini lebih termotivasi dan kompeten secara teknis. Nah, jadi dia paham secara teknisnya. Jadi dia mengetahui kerentanan sistem nirkabel, ya, dan dapat memahami dan mengembangkan kode eksploitasi, skrip dan programnya. Jadi setelah dia tahu, dia bisa mengembangkan, bisa oh ini untuk apa itu bisa. Tapi kalau ini tidak terstruktur hanya yes penting connect gitu ya, individu. Ya. Kemudian ancaman eksternal ini. Ini ancaman eksternal ini masuk ke jaringan utama dari luar gedung seperti ini gambar ini. Jadi dia ancaman dari luar nih. Ya, ancaman dari luar. Gambar ini juga sama. Ini ancaman dari luar, ya. Jadi dari luar gedung, misalnya dari tempat parkir atau mungkin gedung yang berdekatan, nah gini. Ya, gedung yang berdekatan ini tembak ini bisa juga, ya. Gedung berdekatan ini, ya. Ini. Nah, ini dia ancamannya. Kemudian ada lagi ancaman yang dari internal. Nah, ini yang paling bahaya. Ini internal. Yang menyalahgunakannya untuk misalkan hingga 60 sampai 80%. Jadi ancaman dari internal itu dari dalamnya sendiri, ya. Mungkin karyawannya sendiri, ya. Atau mungkin kalau di kampus ya dosennya sendiri atau mungkin mahasiswanya sendiri. Karena dia dari dalam, aksesnya dari jaringan dalam langsung, ya. Bisa lewat wifi-nya langsung, bisa lewat jaringan kabelnya langsung di lab atau bagaimana lah itu. Nah ini ancaman internal. Ancaman internal itu jauh lebih tinggi ya ini karena ada 60 sampai 80% di sini. Ya, ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau yang eksternal agak lebih susah. Nah, untungnya apa sih kalau ancaman internal kayak gini ya? Biasanya kalau ancaman internal ini iseng ya. Ah coba masuk sini, coba masuk server ini, coba ini coba. Ya karena namanya mahasiswa atau dosen itu kadang ya iseng ya. Iseng-iseng ini nyoba ini, loh lah kok bisa masuk lah gitu. Awalnya dari iseng gitu. Jadi ini memang ya biasanya serangan-serangan seperti ini dia tidak ada niatan sebetulnya. Ah nyoba tools ini ya gitu. Air snort atau access point sniffer atau net stumbler atau ini with packet. Nah, ini. Anda coba cari toolsnya ini. Ya memang ini toolsnya tidak apa namanya tidak gratis ya, berbayar ya, berbayar dan mungkin bisa dipakai dalam tenggang waktu ya tertentu. Nah, ini bisa dicoba, diinstal Anda coba iseng lah gitu. Tapi ya tentunya kalau ini air snort, access point sniper ini semuanya peralatan kita yang terinstal ini harus ada supportnya dengan wifi ya. Jadi harus ada support wifi. Saya di sini tidak bisa mendemokan ya. Kalau saya demokan nanti mesti internetnya mati. Ya ada sih terinstall di komputer saya ini. Ya paling nanti saya demokan yang ini merekam data pakai apa Wireshark gitu ya. Gitu. Jadi contoh aja lah ini ya. Ini misalkan saya coba apa namanya akses ke server. Ya, ini ya coba ya. Nah, ini coba saya jalankan servernya. Nah, ini contoh ya. Tapi ini memang
saya buat untuk simulasi ya, simulasi tapi ini memang benar ya. Ini. Kemudian saya nanti coba pakai ini Wireshark. Jadi Wireshark ini adalah tools untuk merekam paket data yang lewat ya. Jadi dia fungsinya untuk merekam paket data yang lewat. Kalau Wireshark ini dia bisa terinstall di Windows tapi ya memang ada kondisi tertentu yang harus disetting ya supaya karena ini dianggapnya virus ya. Ya, ini Wireshark-nya. Ini saya coba connect pakai berarti ini saya pakainya virtual internet. Nah, ini. Jadi dari sini sudah ada ini paket-paket yang masuk di sini. Nah, ini. Ya, cuman yang akan saya tunjukkan bukan paketnya ini. Ini akan lebih spesifik lagi nanti. Ya. Di sini saya tarik sini ya. Nah, paste gini. Nah, ini saya kecilkan aja. Ini saya kecilkan. Nah, ini saya kecilkan. Nah, kemudian dari sini saya akan coba untuk login dulu ini untuk mengetahui apa namanya IP-nya. Ya, ini IP-nya berapa ini? Nah ini saya lihat di sini IP-nya. Nah ini ya. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Kemudian saya buka ini command prompt. Command prompt di sini saya akan taruh di sini ya. Nah, inilah. Nah, jika nanti kelihatan di sini. Nah, ini saya tarik sini biar kelihatan IP-nya. Nah, sekarang saya coba ping dulu di sini. Ping 192.168.211.180. Terus, nah, dia akan mendapatkan paket datanya ini. Nah, paket datanya ya. Nah, ini baru ping ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau di sini saya coba ini jalankan FTP ya, FTP. Ya. Nah, maka di sini akan ketangkap di sini ya. Nah, ini login ya. Nah, loginnya misalkan administrator. Nah, ketangkap. Nah, ini ya. Passwordnya usernya ini. Passwordnya apa di sini? Nah, saya tulis passwordnya. Word ya. Nah, masuk passwordnya ketangkap di sini. Ya, ini. Passwordnya ketangkap. Ya, walaupun ini passwordnya tadi salah saya nuliskan. Ya. Tapi ketangkap di sini sudah passwordnya. Nah ini salah satu tools juga. Ini salah satu tools ini yang dipakai untuk mengcapture ya, mengcapture paket data. Nah, ini kalau sudah seperti ini apa? Ya kalau ini pakainya FTP ya pakainya yang lebih aman, misalkan pakai secure FTP ya atau mungkin yang lainnya. Jadi seperti ini ya cara kerjanya ya, gitu. Cara kerjanya pada saat kita nangkep, yo tidak harus selalu apa namanya ini pada saat itu juga langsung kita dapat hasilnya enggak. Ini kayak mancing gitu ya. Jalankan dulu paketnya itu. Kalau orangnya belum login ya kita tidak akan dapat karena yang ditangkap adalah proses login ini masukkan user dan passwordnya. Tapi kalau kita sudah yang kita monitoring mereka sudah apa namanya main browsing ya yang ketangkap hanya paket-paket data-data itu ya gitu ya. Jadi itu harus di monitoring seperti itu terus. Nah, nanti itu direkam bisa dan nanti dianalisa. Tapi sebetulnya tujuannya adalah itu bukan untuk menyerang seperti itu ya. Tujuannya adalah untuk
analisa ya, tools analisa gitu. Jadi kalau misalkan itu disalahgunakan ya ya anu ya tinggal personnya aja sih kalau gini tools-tools ini. Karena tools-tools ini tuh fungsinya adalah sebetulnya untuk membantu ya, menganalisa. Nah, itu. Ibaratnya kayak obeng pisau gitu ya. Pisau itu kan hanya dipakai untuk di dapur ya, gitu sebetulnya. Ya, tapi kadang ya disalahgunakan ya, untuk kejahatan. Nah, itu, ya. Nah ini, kadang juga ini metode-metode dasar keamanannya ini ya, ini penggunaan ini pengintaian, ya, akses serangan, kemudian ada serangan DDoS ini juga. Jadi memang mereka kadang eh, kalau di luar ya, kalau di Indonesia kita kok jarang ada yang nyoba kayak gini jarang. Bawa sampai niat banget bawa kayak alat ini dipasang di mobil itu ya, atau di kendaraan itu jarang. Ya paling kalau di Indonesia itu di KFC, McD itu mesti dapat internet gratis ya, atau di kafe mana. Beli 10.000 nanya, Mbak, sini password wifi-nya apa? Nah, tinggal di situ dapat, kemudian nanti dicoba kekuatan sinyalnya seperti apa. Oh, sini kenceng ya, berarti nanti akan buat langganan terus ya, eh, di situ terus. Nah, ya, atau di kampus, nah sekitaran kampus. Ya, kalau di sekitaran kampus itu kalau Tembalang itu kan sekarang kan kantor barang ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan internetnya kan dipakai kan hanya pagi, kalau malam kalau off jam kerja kan internetnya nganggur, ya toh. Nah, internetnya nganggur, biasanya gitu. Nah, ini pengintaian, nah, ini. Jadi memantaukan dan memetakan sistem layanan kerentanan. Ya. Ini secara tidak sah ilegal ya. Ini tindakan ilegal. Jadi dia memetakan. Jadi dia ada komunitasnya seperti ini. Oh, aku nemu kayak gini. Ya ini hampir sama seperti kayak komunitasnya hacker gitu ya. Wah, aku bisa bobol websitenya A gitu ya. Gitu. Nanti masih di komunitas di forum itu nanti akan ada ngomong. Oh, di sana bisa pakai ini ya. Tapi bahasanya kadang bahasa isyarat ya, bahasa kode gitu. Nah, itu di forum entah Telegram atau mungkin di apa namanya entah kalau di WA jarang, WA itu komunitasnya terbatas maksudnya jumlahnya paling banyak ya di Telegram itu ya, Telegram itu atau mungkin di milis ya, di grup yang lain. Jadi di sini dia mengumpulkan informasi ya, jadi mengumpulkan informasi kemudian di sharing ya, dibagi ya. Dan dia sering dikenal dengan ini war driving ya. Ini, war driving. Nah, ini. Jadi kalau sudah dia akan diupload ya. Oh, di sini open, di sini open. Oh, ini close, ini open. Nah, jadi mungkin yang hijau ini berarti open ya. Bisa bebas diakses. Oh, saya bisa masuk di sini gratis-gratis. Oh, ini close ya ini tutup pakai password atau apa gitu. Nah, ini. Jadi dipetakan seperti ini. Sehingga eh, kayak misalnya kayak di daerah mana di Semarang ya. Di Semarang itu juga kita belum ada yang memetakan mungkin bisa untuk Anda bahan skripsi ya. Memetakan area hotspot. Nah itu ya. Termasuk kekuatan sinyalnya, bandwidthnya. Nah, itu, ya. Kalau perlu malah login sama passwordnya gitu ya. Kadang kan harus minta dulu itu ya. Nah itu. Misalkan oh di kafe A atau di ini, nah, itu ada hotspotnya free kekuatannya sekian, nah, buka 24 jam, nah, radiusnya dari titiknya jaraknya bisa tercover berapa, nah itu bisa Anda jadikan sebagai apa namanya tugas akhir penelitian, kemudian nanti Anda buat petanya seperti ini, ya, wah ini titik ini Semarang, ternyata Semarang itu yang menyediakan hotspot free itu banyak. Belum ada itu ya, yang menyediakan informasi kayak gitu. Nah, itu bisa untuk Anda untuk skripsi. Mudah itu, tapi ya untuk mengumpulkan ini Anda harus keliling dulu ya. Keliling kota Semarang itu, mana yang dapat
yang bisa connect internet free itu yang mana. Kalau di seputaran Simpang 5 itu, seputaran Telkom itu banyak free ya, pakai wifi corner biasanya sebutannya itu ya. Itu di situ free. Atau mungkin ada yang berbayar. Nah, nanti sebutkan, oh ini free, ini yang berbayar, oh ini free berbayar. Nah, itu informasi publik seperti ini. Anda bisa, belum ada nih. Skripsi yang membahas tentang ini belum ada. Anda bisa pakai. Tapi ya, Anda harus mungkin di batasan masalah mungkin nanti bisa di ini hanya mungkin area Semarang kota atau mungkin area Simpang 5 ya, itu aja ya, area Simpang 5 atau mungkin area jalan mana. Nah, nanti dibuat petanya seperti ini ya. Oh ini titik-titik bisa internet ya. Nah ini asik gitu kalau bisa buat kayak gitu. Termasuk radiusnya. Begitu nanti diklik muncul informasinya. Oh ini login passwordnya ini. Nah, tapi nanti kalau ketahuan sama pemiliknya sini ya langsung passwordnya diganti ya. Makanya nanti ada update. Ada update. Oh udah tidak bisa. Nah ini, tapi ada kode etik ya. Ini salah satunya Tumblr kode etiknya ya. Jadi ini memang bukan aturan ya yang harus diikuti, tetapi adalah saran ya, berupa saran dan kode etik istilahnya tentang menjaga hobi ya, misalkan yang sering itu tadi. Jadi yang pertama jangan disambungkan. Jadi jika Anda mungkin dapat koneksi internet kayak gitu, itu jangan disambungkan. Ya, ini. Karena memang di sini dia masuknya melanggar hukum. Ya, jadi melanggar hukum. Dan ini kalau disambungkan ini akan terdetek ya. Jadi MAC address kita itu akan terdetek di situ. MAC address dan nama komputer kita itu akan terdeteksi. Ya. Jadi misalkan contohnya ini. Misalkan punya saya ya. Di sini, di wifi di rumah. Nah, ini misalkan di wifi rumah saya. Nah, di sini akan terdeteksi yang menggunakan siapa saja. Ya, ini WLAN. Ya. Pakai WLAN berarti di sini adalah ini security-nya, access control list. Nah ini. Nah ini ada yang connect ya di sini. Tapi di sini lebih ke ini sih. Kalau ini WiFi restrict ini dibatasi ya. Ini SSID-nya. Nah, security-nya. Nah, ini penggunaan ini. Akses control list ini kalau kita mau mengendaki hanya MAC address tertentu saja yang bisa connect di sini nanti. Ya. Ini WAN connect ke luarnya, ini WLAN-nya. Kalau ini yang ke kabel. Ya. Ini ke kabelnya DHCP port, ini bukan ya. Ya, ini LAN yang tersambung LAN jarang ya. Ya kalau yang di sini ya yang tersambung di ini ke wirelessnya. Ya. Kemudian ini bagian security-nya ya. Nah, ini bisa juga di setting di sini. Ya. Ini yang lainnya ini ada aplikasi dan ini tools-tools ini setiap alat itu berbeda-beda ya, tidak 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 sama. Gitu. Jadi setiap alat itu dia akan memiliki ini berbeda-beda. Ini yang LAN, ini yang WLAN. Nah, nah, jadi di sini akan ketahuan di sini. Oh ini channelnya menggunakan berapa gitu ya. Nah, kalau yang WLAN-nya, mungkin kalau yang saya
tunjukkan di sini. Nah ini. Jadi di sini sudah ada yang connect sekian ini. Tapi mestinya ini ada yang detect ininya, apa namanya, nama ininya, ya, routing, ya. Jadi dari sini akan kedetek, kerekam semua ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita connect ke apa namanya, ke wifi-nya orang lain ya. Jadi ada kemungkinan nanti mereka juga mungkin masang sesuatu. Kemudian yang kedua, patuhi peraturan, ini peraturan lalu lintas ini ya. Ini. Jadi komunitas ini juga undang-undang lalu lintas ya untuk keselamatan, karena ini dia di sini tuh untuk biasanya yang menggunakan Stumbler ini dia war drive, jadi di kendaraan, jadi mungkin parkir di tepi jalan, nah gitu ya, biasanya malam hari atau pagi hari, nah, gitu. Atau sore hari, nah, gitu. Nah, ini juga harus dipatuhi. Kemudian properti pribadi atau rambu-rambu larangan dilarang masuk. Nah, misalkan di rumah atau di area parkir yang itu dilarang masuk, nah itu harus mematuhi ini ya. Ya walaupun dengan tujuan wah aku mau nyari ini, karena ini kayak nyari itu loh, kayak Pokemon dulu itu ya. Kayak permainan Pokemon itu ya. Pokemon kan itu sampai terabas gitu. Nah ini juga sama. Jadi kalau kita pakai wire drive itu dia ada sinyalnya, kekuatan sinyalnya seperti apa. Oh daerah sini kuat. Jalan ke sana, jalan ke sana. Oh sini kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, oh dari sini bagus lah. Ya kayak dolanan Pokemon gitu ya. Kalau Pokemon Go itu kan kita mainnya kan nembak apa itunya, nyari sampai nabrak gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini jangan gunakan data ini untuk keuntungan pribadi ya ini. Jadi biasanya ini dibagikan dengan orang ya. Ini bagikan dengan orang, misalnya oh sana bisa apa namanya bisa akses biasanya gitu, komunitas. Jadi ini lebih ke apa ya istilahnya ke komunitas. Jadi bukan ego untuk diri kita sendiri, wah ini nggonku. Nah, enggak. Nah, ini. Nah, nomor 5 ini jadilah moto pendaki ya. Ambil gambar saja, tinggalkan jejak saja. Nah, ya, ini. Jadi mendeteksi SSID ini memang sah ya ini. Tapi hal lain ada yang tidak bertanggung jawab ya, misalkan untuk komunitas, misalkan ini terus nanti disebarluaskan informasinya itu ya. Ya sebetulnya kalau kita bisa kode etik ya, walaupun hacker itu juga ada kode etiknya juga ya. Tapi kadang kalau yang barusan itu biasanya ya wis sak penake gitu ya. Ibaratnya kalau Anda itu baru bisa naik sepeda motor itu kan mesti kan wis mbuh rambu-rambu apa ditabrak wis ngono wis disasak kabeh itu ya. Nah, itu. Kemudian berbicara dengan cerdas pada orang lain. Saat memberitahukan ke orang lain tentang hard drive ini dan keamanan kabel ini jangan terlalu sensasional. Jadi menginformasikannya ya informasi nganu, jangan terlalu di sana bisa ini loh, bisa sini. Jangan gitu. Nah, itu jangan. Jadi bicaranya ya karena biasanya sih malah kalau orang-orang yang seperti ini malah diem ya. Jadi malah diem, malah tidak terlalu banyak ngomong. Nah, itu ya. Oh, tahu, udah itu tahu itu ya. Tidak terlalu banyak ngomong. Karena bingung. Dia mau ngomong takut nanti disalahkan. Nah, itu. Oh, sumbernya dari sana yang bobol lah itu, ya toh. Ibaratnya kan, wah itu rumah nomor sekian itu kalau pagi orangnya tidak ada, pintunya terbuka. Nah, itu kalau terdengar sama orang-orang jahat kan terus jadi anu, jadi apa namanya? Masalah. Nah, orangnya ketangkep. Kamu masuk dari mana? Saya dapat informasi dari si A lah. Kita yang ngomong, kita yang kena. Nah, ya. Ini. Jadi jika atau saat berbicara dengan media, ingat bahwa Anda mewakili komunitas. Jadi kalau misalnya kita bicara itu, berarti kita seolah-olah ya ini mewakili komunitas ya, walaupun itu memang sebuah apa namanya hobi ya.
hobi. Memang itu hobi itu ya macam-macam ya. Hobi mendaki gunung, ono hobi apa ya. Nah ini tadi ya yang ada juga yang ini gambarnya build paket. Ya salah satunya yang tadi itu apa namanya Wireshark tadi yang sudah saya tunjukkan ya. Kemudian analisa protokol kabel komersil misalnya ini Airpack, build paket, hermeneutik ya, snap, apa wireless ini snapper. Nah kalau Anda ingin menginstal macam-macam tool seperti itu banyak ya, Anda bisa menginstalnya di ini ya, ini pakai nah, Kali Linux. Nah, Kali Linux di sini sangat banyak sekali toolsnya, tapi saya tidak menyarankan untuk tindakan kejahatan ya, hanya sebatas untuk pengetahuan dan menguji. Ya. Jadi ini sebutnya adalah tools yang dipakai untuk menguji kerentanan jaringan kita. Ya, jadi kadang orang itu kadang malah menyalahgunakan tools ini. Ya. Nah, jadi di tools di sini ini banyak sekali nih. Aku pengen nyoba nguji ya jaringannya seperti apa. Nah, ya, gitu. Jaringannya nah, misalkan ini ya. Ini saya pakai Kali Linux ya. Nah, coba masuk login. Tuh, passwordnya salah. Nah, masuk ya di sini. Jadi di sini pakainya ini. Kayak lama ini memang karena ini memorinya setting kecil ya. Nah, memori ini kecil, cuma 2 MB, 1 giga kalau tidak salah. Nah, di sini aplikasinya banyak sekali nih. Nah ini mulai informasi gathering. Jadi cara mengumpulkan informasi bagaimana. Nah, ini salah satunya pakai ini tadi, apa? Nmap ya. Nmap, Dim3, iScan, Legion ya. Ini. Kemudian vulnerability analysis. Nah, ini juga pakai Nmap. Banyak kan sih pakainya Nmap ya. Ini langsung ya. Nmap ini pakai Nmap. Terus ini web application analysis. Ini sebenarnya juga untuk menganalisa web. Ya. Ini saya pakai ini. Ya. Kemudian database kalau kita memang mau menguji database-nya. Kemudian password. Nah, ini nyerang password ini bisa pakai itu tadi ya. Ada Crouch, ada Hashcat, ada John, ada Medusa, macam-macam. Nah, ini yang wireless attach. Ini yang wireless attach. Jadi nyerang wireless. Ada Aircrack, ya, PEM Wi-Fi, Kismet, ya, ini. Kemudian ada yang lainnya juga ini. Nah, ini tools-tools ini. Nah, ini snapping ya, snapping yang tadi Wireshark ya, tadi, ya, Puffing juga ini. Tadi salah satunya Wireshark. Ini untuk post exploitation, ya. Ini untuk forensik, ya, ini untuk mengecek data-data, keaslian data. Nah, ini jadi untuk main-main di situ. Nah ini sebenarnya di sini udah lengkap ya. Jadi kalau Anda mau menginstal, mau coba-coba itu ya ini Anda install Linux ya, pakai Kali Linux. Tapi kalau pakai Windows ini semua nanti ya dianggap virus ya. Jadi dianggapnya virus kalau Windows. Kalau Linux aman di sini. Jadi memang ini ada Linux khusus untuk itu ya. Jadi tidak mengganggu apa namanya ini power off ya ini. Jadi itu ya. Tapi kalau Anda nyoba ya digunakan secara bijak gitu ya. Ya memang tujuannya untuk apa? Kemudian ada beberapa ini akses juga ya. Ini. Akses sistem dalam konteks ini adalah kemampuan menyusup ya, yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses ke
perangkat yang akun atau kata sandinya tidak dimiliki penyusup. Nah, jadi memang dia di sini memang namanya penyusup. Yang penyusup ya itu ya, termasuk di sini eksploitasi kata sandi ya, kemudian eksploitasi layanan HTTP, FTP yang tadi, yang FTP yang sudah saya tunjukkan tadi ya, salah satunya ini FTP, kemudian SNMP, CDP, Telnet. Nah, kalau Telnet agak berat ini transkripsi ya. Kalau FTP masih bisa ini, jadi sederhana sekali ini. Jadi kalau FTP itu rentan sekali. Ya. Nah ini contoh serangan access point yang menipu. Jadi dia menggunakan ini access point penipu yang merah-merah ini. Ya. Jadi dia mendeteksi di sini bahwa ini access point-nya melemah, maka dia pasang access point ini penipu. Sehingga di sini dia akan menangkap aktivitas datanya di sini. Ya. Jadi menggunakan spoofing tadi ya, ARP ataupun mungkin pakai Wireshark tadi, tinggal dipantau aja di sini, Wireshark-nya dijalankan terus gitu, maka lalu lintas yang datang di sini dia akan ketangkep. Kayak di bandara itu juga rentan sekali tuh, ya, bandara atau akses area-area publik ya, publik yang dia bisa. Kemudian ada tools ya di sini, ada Cisco Walk WLSE, ini mendeteksi access point penipu. Nah, jadi dia bisa mendeteksi di sini nanti lantai 2 berapa ini. Oh ini di sini area sini adalah ada yang masang access point bukan kita. Nah, itu. Jadi memang tujuan seorang IT itu biasanya ya ini, tujuan toolsnya itu untuk ini ya, bukan untuk menyerang, tapi untuk mendeteksi. Oh ini ada yang access point ilegal di sini, nah, tahu, nah, dilacak mana ini yang masang access point ini di mana. Di lantai ini tuh saya masang access point-nya titik-titiknya di sini, tapi kok di bagian ini kok enggak aktif ya. Nah ini, jadi di sini ada. Nah, jadi ini seorang keamanan. Memang keamanan cyber ini koyok nganu, Ghostbuster itu ya. Ya. Ghostbuster itu kan nangkep hantu ya. Nah ini ya sama. Keamanan cyber itu ya sing ditangkap ya ora ngerti, ra ketok wujude itu ya. Wah ini anu. Nah ini akses serangan juga yang menggunakan wire equivalent privasi, jadi WEP, penggunaan WEP. Jadi ini serangan WEP ini, jadi bit flapping, reply attach ya, ini pakai ini. Jadi memang di serangan WEP ini banyak sekali ya, memang rentan ya. Jadi kalau wifi yang menggunakan WEP ini pakai AirSnot, pakai ini akan ketangkep passwordnya, login passwordnya wifi. Kemudian serangan DDoS ini. Jadi serangan DDoS ini hampir sama seperti kayak ini. Tapi kalau DOS ini ada DDoS ya. DDoS ya. Jadi kalau ini DOS denial of service ya. Jadi dia menyerang menonaktifkan atau merusak jaringan gitu. Jadi dengan perintah proses ping gitu ya. Ya. Jadi Anda itu juga bisa sebetulnya gini ya, gini. Jadi misalkan ping google.com. Nah, ini kan di sini paketnya kan hanya defaultnya 32 byte ya. Tapi kita bisa tambahkan besar gitu ya. Ini. Jadi kita ini misalkan ping slash tanda tanya. Nah ini. Jadi kita di sini bisa menggunakan L. Nah ini. Main L size buffer. Nah ini. Jadi kita kirim paket data yang besar. Nah, ini. Maksimalnya 65.500 ya. Jadi maksimalnya itu. Jadi paketnya kita kirim besar itu bisa. Ya, jangan gini min L. Oh, min L-nya di depan itu ya. Nah, misalkan gini minus L 3000. Nah, nah, tapi 3000 sudah tidak kuat ini. Ya, nah ini request timeout karena kita ngirimkannya paketnya 3000 ini tidak kuat. Ya. Karena saya di sini juga pakai untuk streaming ini nanti
malah streamingnya pedot kok, ya. Online-nya pedot nanti karena paket datanya ini. Ya ini serangan DDoS. Tujuannya apa? Melemahkan, melumpuhkan servernya. Jadi servernya biar terganggu dengan itu, ya gitu. Ibaratnya kayak misalnya serangan DDoS itu kayak ini ya. Kalau dulu saya kalau dengar berita-berita itu ya, apa namanya, koruptor itu ya. Koruptor ketangkep, koruptor A ketangkep karena ini ya gitu. Nanti selang berita muncul itu, selang berapa hari, nanti mesti akan ada muncul berita sakit gitu. Jadi koruptornya itu tersangka ini sakit sehingga tidak bisa memanggil apa menghadiri panggilan, nah, itu, penyidikan, nah, gitu. Karena sakit. Gitu. Nah itu salah satunya itu sebetulnya sakit itu bukan dibuat-buat, ya gitu. Ya itu sama seperti ini serangan DDoS. Ya. Jadi orang yang kena, yang misalkan terjerat hukum kayak gitu, itu secara pikiran, secara fisik mungkin sehat, tapi secara fisikis ya mentalnya, pikirannya terganggu. Karena apa? Mikir itu, wah ini dari keluarganya gini, ngomong gini, dari masyarakat, dari ini, belum lagi nanti dari wartawan. Nah, itu. Jadi memang berat itu. Jadi kalau orang yang tersangka, apalagi kalau dia tidak bersalah tapi diduga bersalah seperti itu. Nah, kan kadang kan seperti itu ya. Kadang politik kan wong sing rak salah ya jadi salah itu kadang gitu ya. Atau dikambing hitamkan lah gitu. Wah itu mesti gitu. Nah, mesti langsung drop gitu, sakit gitu. Nah itu. Nah, itu. Udah usah itu juga lah. Apa namanya? Udah usah eh, orang yang melanggar hukum. Orang yang pensiun itu juga kadang juga gitu kok ya. Yang tadinya bekerja, kemudian karena pensiun, terus jadi drop. Ya. Nah ini kalau di dunia server ya gini, ya, server dia diserang kayak gini sehingga menonaktifkan atau merusak jaringan ya dengan dan maksud memang menolak. Kalau sudah lemah kayak gitu gimana ya nanti akan mudah. Bisa juga menggunakan wireless interference, jammer, WLAN ya. Nah, itu tools-toolsnya banyak. Kalau zaman dulu saya pakai apa ya itu? Ya saya lupa ada dulu ada ya namanya kalau misalnya jaringan kalau sekarang ya ora lah ya. Nah, ini ada WLAN check ya penggunaannya. Nanti dia akan ke detect menggunakan protokol apa di sini, wirelessnya apa, 802.11 apa, ya utility-nya. Mungkin nanti Anda bisa eksploitasi sendiri. Ini adalah roda keamanannya, di roda keamanan. Jadi kalau ini dianggapnya secure ya belum secure, kita nanti tetap akan selalu monitoring. Ya, tugasnya IT seperti ini harusnya. Ya, bukan kalau sudah anu terus tengok-tengok terus nonton YouTubean terus anu enggak ya. Jadi tugas IT kalau benar-benar bekerja seperti ini. Jadi menguji, monitoring. Tapi itu testing, dites, kemudian diimprove, aman ke lagi terus, monitoring lagi terus, diuji terus kayak gini. Ya. Jadi tugas seorang IT itu seperti ini, IT security. Ya, jadi bukan terus kalau sudah ya wes tengok-tengok gitu enggak. Jadi dia mencoba segala macam tools itu dicoba ya gitu. Jadi oh pakai tools ini dan sebisa mungkin bergaul dengan banyak komunitas hacker atau komunitas-komunitas keamanan seperti itu. Jadi dia bisa memantau oh ini ada tools baru yang bisa menyerang seperti ini. Nah, kita perlu mencoba sendiri sebelum dicoba oleh orang lain ya gitu. Kita coba sendiri, kita serang jaringan kita sendiri seperti apa. Oh kok bisa masuk ya? Nah, cari, diimprove, nah, kemudian diamankan lagi seperti apa. Ini terus. Gitu. Kemudian, nah ini keamanan kabel generasi pertama. Yang pertama adalah ini ya SSID. Di sini SSID ini password yang paling ini. Banyak WLAN menggunakan SSID sebagai bentuk dasar keamanan.
Tapi beberapa WLAN mengontrol akses ini masuk ke MAC address. Nah ini tadi. Jadi WLAN-nya ini di setting tadi itu. Dia yang bisa connect pakai MAC address. Padahal MAC address itu bisa ditangkap menggunakan ini. Ya, ini. Jadi misalnya di kantor-kantor yang bisa masuk tidak pakai login password, tapi MAC address komputernya sudah didaftarkan. Jadi yang terhubung ke ke MAC address itu ya bisa masuk. Nah, karena MAC address-nya bisa diakses menggunakan ini snapping ya. Nah, maka kita bisa mengganti. Bahkan kita bisa menduplikasi ya MAC address-nya orang lain, kita duplikasi ke kita sendiri. Nah, ini contohnya ini ya. Mengizinkan SSID apapun ya. Bagian besar ini memiliki opsi seperti SSID broadcast. Ya, ini aturan-aturan, tapi ini ada di 350 series properties ya. Tapi kalau Anda ada access point, Anda bisa coba-coba di sini untuk mengakses. Kemudian ada yang WEP. Nah, ini autentifikasinya ya. Jadi sebelum masuk dia belum terautentikasi di sini. Ya. Maka dia di sini harus memiliki autentifikasi. Kalau autentifikasi sukses, dia masuk ke tahap yang kedua. Ya, autentifikasi ya di sini. Kemudian dia masuk di sini autentifikasi yang langkah ketiga, step ketiga. Setelah itu nanti baru dia diputus. Nah, jadi seperti ini. Jadi prosesnya ya, autentifikasi proses, associate proses. Ini di sini unassociate, ini unautentifikasi dulu yang pertama. Kemudian di sini terautentikasi, tapi belum unassociate. Nah, setelah langkah ketiga dia autentifikasi dan associate dan bergabung. Ya. Ini model langkah-langkah kalau alurnya. Nah ini ada ya open autentifikasi. Jadi contohnya di sini adalah klien dia mengirimkan mau mengakses access point A atau B. Nah, jadi pilihan yang pertama adalah A atau B. Dia mengirimkan, ya ini mengirimkan. Dan dia memilih yang terbaik. Select best access point. Jadi dia akan melihat traffic atau barnya ya kalau Anda akses itu yang baloknya, biasanya orang bilang baloknya itu banyak itu ya. Baloknya itu yang paling banyak, bisa kalau di komputer dilihat di pojok kanan bawah, kalau di HP itu di atas ya, di atas kanan ya, sudut kanan atas. Nah, setelah dia menentukan yang terbaik, di sini dia akan melakukan autentifikasi. Dia akan memesan autentifikasi ke access point A. Ya. Maka access point A, kalau iya benar, dia akan mengkonfirmasi autentifikasinya. Kemudian klien akan mengirimkan associate untuk meminta ini aksesnya ya. Ini. Nah, access point A mengkonfirmasi associate, udah langsung berarti sudah bisa langsung connect. Ini yang open autentifikasi ya. Jadi, nah ini autentifikasi prosesnya sama seperti tadi ya. Jadi ada prosesnya, tapi lebih gampang yang tadi, gambarnya 3 tadi ya. Kemudian ini yang open system, ya, karena memang di situ ada yang ini authentication proses open system, ya, kurang lebihnya sama semua, hampir sama. Kemudian open autentifikasi di sini ada prosesnya ya, menguji autentifikasi associate. Menguji ini benar-benar itu benar yang berhak atau tidak ya. Setelah masuk baru dia mengautentifikasi. Dia boleh mengakses apa, baru diizinkan. Nah ini contohnya ya, open autentifikasi no WEP di sini prosesnya juga sama seperti ini. Ya. Nah ini konsep-konsepnya ya seperti ini. Ini yang share key, hampir sama. Jadi di sini access point A, access point B, dia milih dulu mana yang paling bagus, kemudian dia mengirimkan respon
kontak unscript ya, balance stack, kemudian nanti baru dia di sini bisa masuk share key. Ya, ini autentifikasi untuk yang share key. Ya. Ini yang authentic proses. Kalau yang open system, dia bisa non sama WEP. Tapi kalau share key, dia hanya WEP. Ya. Ini toolsnya kalau kita menggunakan 350 series. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini ya. Mungkin saya tunjukkan yang tadi apa namanya WP ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang nah ini coba ya, saya tunjukkan ini. Jadi sayangnya kalau Anda kita bisa praktek ya bisa lewat di sini. Jadi di sini ada network, WLAN, nah di sini security, nah di sini. Ini SSID setting. Nah, ini kebetulan di sini security-nya saya menggunakan ini BPA ya di sini. Jadi di sini ini pakai yang BPA ya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang open system, nah ini saya pilih di sini. Open system ini dia bisa non WEP encryption atau dia menggunakan WEP encryption. Nah, kalau dia menggunakan WEP encryption, maka kita diminta untuk WEP key-nya berapa. Nah, jadi dimasukkan di sini WEP key-nya. WEP key-nya di sini adalah bahasa ASCII ya di sini. Jadi 5 atau 13, jadi pilih 5, ini kan 1, 2, 3, 4, 5 digit, atau pilih 13. Ya. Atau kalau hexa, pilih 10 atau 26. Ya. Jadi untuk digitnya ini. Ya. Jadi diacak, ini yang open pilihannya 2. Ya. Tapi kalau yang share, ini, yang share key di sini hanya enable saja, ya. Jadi tidak ada non. Jadi share key dia harus dan wajib menggunakan WEP encryption, ya. Tapi kalau yang open kita bisa menggunakan non. Biasanya kalau kita mau apa namanya wifi-nya itu tanpa password ya kita gunakan yang ini aja, yang apa open system. Open system WP inscription-nya dimatikan ya, dimatikan. Nah, kenapa kok WP ini rentan sekali? Karena di sini mudah ditebak ya, WP key. Jadi di sini WP key ini ada ASCII, kode ASCII. Jadi ini bisa ditebak ya. Jadi apalagi kalau yang menggunakan hanya 5 ini atau hexadesimal digitnya. Ya, maka yang paling aman adalah di sini ya yang WPA ya. Jadi kalau kita pakai WPA ya sudah, tapi WPA di sini nanti tingkatannya apa? Nah, ini passwordnya bisa kita isi panjang bisa juga 8 minimal 8 sampai dengan 63 karakter. Nah, ini kita menggunakan apa di sini? Ya, AS atau TKIP. Nah, ini saya tidak berani mencoba-coba merubah ini kemudian saya simpan enggak. Nanti koneksi internet saya malah mati ya. Nah, jadi ini. Jadi kesimpulannya adalah itu ya. Jadi pada saat kita mau memasang access point itu kadang ini yang perlu diperhatikan adalah ini konfigurasi ini. Ya. Jadi konfigurasi ini mau kita tentukan apa? Mau open atau mau menggunakan security, ya, gitu. Atau mau digunakan menggunakan yang itu tadi apa namanya kita daftarkan, tapi agak repot kalau gitu ya. Jadi harus nyantet MAC address-nya satu-satu gitu. Nah, belum lagi nanti kalau yang pakai laptop nanti kalau ada yang pakai USB apa namanya USB LAN itu nanti dapat MAC address sendiri lagi, ya. Nanti gonta-ganti itu gonta-ganti IT-nya bingung gitu ya.
Itu biasanya kalau yang pakai berdasarkan MAC address itu ya fix ya, yang komputer-komputer desktop kantor gitu ya, yang butuh keamanan yang tinggi ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Eh, Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat WA di WA Group ya.